Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Vista. Pada kesempatan kali ini, kita masih akan belajar tentang fluida statis. Khususnya, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang gaya Archimedes, tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas. Baik, sekarang kita mulai dengan hukum Archimedes. Anak-anak, kalian pernah berenang ya? Baik di kolam renang maupun di laut. Kalian juga pernah mengamati kapal laut yang berada di permukaan air laut. Pada waktu kita berenang, mengapa kita merasa tubuh kita lebih ringan daripada berat tubuh kita yang sebenarnya? Mengapa juga kapal laut yang terbuat dari logam dan kayu dapat terapung di laut? Perhatikan animasi berikut ini. Ini adalah kapal laut, anak-anak, yang tentu saja terbuat dari logam, yang sedang terapung pada air tawar. Jika massa jenisnya dinaikkan, yaitu berada pada air laut, akan lebih terapung. Ini pada air tawar. Kemudian jika berada pada massa jenis yang lebih rendah, maka akan semakin tenggelam kapalnya. Kita bandingkan jika pada air tawar. Bisa membedakan ya anak-anak ya? Mengapa hal ini bisa terjadi? Ini karena dipengaruhi oleh massa jenis fluidanya, anak-anak. Tadi diperhatikan, semakin massa jenisnya semakin besar, maka kapalnya akan semakin terapung. Dan sebaliknya. Oke, ini sebuah benda yang ditimbang di udara 30 Newton, setelah di air beratnya menjadi 23 Newton. Mengapa bisa demikian, anak-anak? Kenapa tadi semula 30 Newton ketika di udara, di dalam air bisa menjadi 23 Newton? Berarti ada gaya yang lain, anak-anak, yang menyebabkan ini. Kita hubungkan dengan ketika tadi kita berenang, mengapa tubuh kita bisa semakin ringan? Nah, ini akan dijawab di sini. Perhatikan anak-anak ya. Ini sebuah benda ketika di udara, memiliki berat WB misalnya. Kemudian ada suatu bejana yang berisi fluida. Kemudian benda tersebut akan ditimbang di dalam bejana yang berisi fluida tadi, anak-anak. Nah, ada yang namanya gaya angkat ke atas atau gaya Archimedes, yang menyebabkan berat benda itu berubah atau berkurang, anak-anak, menjadi WF. Nah, ketika tadi zat cairnya diisi penuh, kemudian diisi oleh benda, maka akan ada zat cair yang tumpah, anak-anak. Tumpah, zat cair yang tumpah, ini dari sini, tumpah masuk ke dalam sini. Jadi ada zat cair yang tumpah. Nah, zat cair yang tumpah inilah adalah berat zat cair yang dipindahkan ini. Sama nilainya dengan gaya angkat ke atasnya. Jadi, benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida mengalami gaya ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan oleh benda yang tercelup tersebut. Anak-anak, ini yang dinamakan hukum Archimedes. Bu Vista ulangi,
benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida mengalami gaya ke atas seberat fluida yang dipindahkan oleh benda yang tercelup tersebut. Kalau kita buat persamaannya adalah WB sama dengan WBF ditambah FA. WB tadi adalah berat benda di udara, WBF adalah berat benda ketika dicelupkan dalam fluida, FA adalah gaya angkat ke atas atau gaya Archimedes. FA nilainya adalah rho fluida dikalikan G dikalikan volume benda yang tercelup. VBF itu adalah volume benda yang tercelup. Ini ya anak-anak keterangannya. Rho F adalah massa jenis fluidanya. Baik. Di sini adalah gambar suatu benda yang dimasukkan ke dalam bejana yang berisi fluida. Beratnya adalah berat benda di dalam fluida. Dan ada gaya angkat ke atas atau gaya Archimedes. Kalau kita bandingkan antara W benda yang sesungguhnya dengan FA. W itu kan massa dikalikan percepatan gravitasi ya anak-anak ya. Terus FA tadi sendiri adalah rho F dikalikan G dikalikan VBF. Padahal kita ingat bahwa rho sama dengan M per V. Maka M sama dengan rho dikalikan V, maka MB itu bisa berubah menjadi rho B dikalikan VB. Nah, persamaannya jadi seperti ini anak-anak. Nah, karena VB itu sama dengan VBF, mengapa sama? Karena benda semuanya masuk ke dalam fluida. Sehingga volume benda semuanya itu sama dengan volume benda yang tercelup ke dalam fluida. Sehingga persamaannya menjadi W benda di udara per FA itu sama dengan rho benda dibagi rho fluida. Ini anak-anak perbandingannya. Dengan FA tadi sesuai dengan hukum Archimedes sama dengan WU dikurangi WBF. WU adalah berat benda sesungguhnya, WBF adalah berat benda di dalam fluida. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang terapung, tenggelam, dan melayang. Ini adalah aplikasi dari hukum Archimedes. Yang pertama, terapung. Ini adalah sebuah benda yang terapung di permukaan fluida anak-anak. Jadi, ada sebagian benda yang muncul di atas permukaan fluida seperti ini anak-anak. Nah, syarat dari terapung adalah W itu sama dengan gaya angkat ke atas. W tadi arahnya ke bawah, gaya angkat ke atas tadi ke atas. Nah, syaratnya adalah W sama dengan FA anak-anak. Atau karena sigma F sama dengan 0. Maka W sama dengan FA. Sekarang kita masukkan persamaannya. FA adalah rho F dikalikan VBF dikalikan G. Sedangkan W sama dengan massa benda dikalikan percepatan gravitasi. Kemudian massa bendanya kita ganti dengan rho B dikalikan VB. Karena rho sama dengan M per V. G-nya kita coret sehingga menghasilkan rho F kali VBF itu sama dengan rho B dikalikan VB. Anak-anak, karena VBF lebih kecil daripada VB, maka rho F lebih besar daripada rho B. Jadi, karena VBF lebih kecil daripada VB, agar sama, maka rho F harus lebih besar daripada rho B. Ini yang menyebabkan tadi kapal laut yang terbuat dari logam tadi bisa terapung di permukaan air laut.
Baik, sekarang kita lanjutkan melayang, anak-anak. Keadaan melayang itu seperti ini, anak-anak. Jadi sebuah benda semuanya masuk ke dalam fluida, tetapi tidak menyentuh dasar dari bejana. Jadi tidak masuk ke dalam dasar dari bejana. Ini adalah W-nya. Ini adalah FA-nya. Sama, syaratnya adalah FA sama dengan W. Kita uraikan kembali. MB-nya juga kita uraikan lagi. Oke, jadinya seperti ini anak-anak, sama dengan terapung tadi. Tetapi bedanya VB sama dengan VBF, karena semua benda ini masuk ke dalam fluida anak-anak, sehingga volume benda itu sama dengan volume benda yang tercelup. Maka karena sama bisa dicoret. Ini bisa dicoret sehingga hasilnya adalah rho F sama dengan rho B. Ini melayang anak-anak ya. Dan yang terakhir adalah tenggelam. Oke. Kalau tenggelam, benda ini masuk semuanya ke dalam fluida anak-anak, tetapi berada pada dasar bejana. Jadi berada pada dasar bejana. Nah, yang paling beda di sini karena benda ini berada pada dasar bejana anak-anak, sehingga ada yang namanya gaya tekan normal yang disebabkan oleh permukaan bejana ini terhadap benda. Jadi ini adalah W. Tetap sama, selalu ada gaya angkat ke atas dan ada gaya tekan normal. Nah, hal ini menyebabkan FA itu lebih kecil daripada W-nya. Karena kalau pakai sigma F sama dengan 0, ini berarti FA ditambah N, FA ditambah N itu sama dengan W. Sehingga FA ini lebih kecil daripada W. Nah, kalau kita jabarkan, FA dan W-nya sama seperti terapung dan melayang tadi. VB sama dengan VBF. Maka rho F lebih kecil daripada rho B. Atau rho bendanya lebih besar daripada rho fluida. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa membedakan antara terapung, tenggelam, dan melayang? Nah, sekarang aplikasinya apa dalam kehidupan sehari-hari hukum Archimedes itu? Ada banyak anak-anak. Ini adalah galangan kapal. Kemudian hidrometer, kemudian kapal selam, masih ada lagi balon udara, jembatan ponton, dan kapal laut yang tadi. Jembatan ponton ini apa anak-anak? Ini adalah jembatan yang di bawahnya berisi drum-drum yang kosong anak-anak, sehingga dapat terapung. Ini jembatannya. Oke, kita lanjutkan anak-anak ya. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Sebuah benda berbentuk kubus yang mempunyai rusuk 10 cm mengapung di permukaan minyak anak-anak. Jadi fluidanya adalah minyak yang mempunyai massa jenis 800 kg per meter kubik. Jika 1/4 bagian kubus berada di atas permukaan minyak, jadi 1/4 bagiannya berada di atas permukaan minyak. Tentukan massa jenis kubus. Dari soal ini anak-anak berarti kubus ini adalah terapung ya, anak-anak ya. Oke, sekarang kita tulis dulu diketahuinya. Kalau kita gambar, gambarnya adalah seperti ini anak-anak. Jadi benda terapung. Masih ada sebagian yang berada di atas permukaan fluida. Dalam hal ini fluidanya adalah minyak.
Ini tadi ke bawah adalah W, ke atas adalah FA, gaya angkat ke atas. Diketahuinya ini tadi. Nah, anak-anak, Bu Wista di sini tuliskan bahwa VBF atau volume benda yang masuk ke dalam fluida adalah volume benda seluruhnya dikurangi volume benda yang muncul ke atas, yaitu 1/4 VB. Jadi VB dikurangi 1/4 VB itu adalah 3/4 VB. Sedangkan rho F di sini adalah massa jenis dari minyak tadi, 800 kg per meter kubik. Nah, yang ditanyakan adalah massa jenis kubusnya, massa jenis bendanya. Sekarang kita jawab. Sigma F sama dengan 0 tadi anak-anak ya. Berarti W dikurangi FA sama dengan 0 atau W sama dengan FA. W dan FA-nya kita jabarkan sama seperti pada materi tadi di depan. Sehingga hasilnya seperti ini, rho B kali VB sama dengan rho F kali VBF. Sekarang tinggal kita masukkan angkanya. Rho B kalikan VB itu sama dengan rho F-nya adalah 800 dikalikan 3/4 VB. VB-nya kita coret, hasilnya adalah 800 kali 3/4, yaitu 600 kg per meter kubik. Nah, hal ini menyebabkan benda tersebut terapung anak-anak. Karena massa jenis bendanya 600 kg per meter kubik, massa jenis fluidanya 800 kg per meter kubik. Benda tersebut dapat terapung. Baik, kita masuk contoh soal yang berikutnya. Ketika berada di udara, benda itu ditimbang masanya 2 kg, anak-anak. Setelah dimasukkan ke dalam air, berarti di sini adalah fluidanya adalah air, anak-anak ya. Beratnya menjadi 18 Newton. Nah, hitunglah massa jenis benda. Jadi semula masanya 2 kg ketika ditimbang di udara. Ketika dimasukkan ke dalam air, beratnya menjadi 18 Newton. Baik, sekarang kita kerjakan diketahuinya dulu. Karena masanya 2 kg, maka berat benda di udara itu adalah 20 Newton. 2 dikalikan percepatan gravitasi. 2 kali 10 sama dengan 20 Newton. Ini adalah berat benda di fluida. Nah, ini adalah rho fluidanya. Karena air, massa jenis fluidanya adalah 1000 kg per meter kubik. Yang ditanyakan adalah massa jenis bendanya. Kita tulis saja dulu perbandingannya. FA itu sebelumnya harus kita cari dulu bahwa WU dikurangi WBF atau WF-nya tadi. 20 dikurangi 18 yaitu 2 Newton. Nah, karena perbandingannya adalah WU per FA sama dengan rho B per rho F, kita masukkan WU-nya adalah 20, FA-nya adalah 2, rho B-nya ditanyakan, rho F-nya adalah 1000, maka rho B sama dengan 10.000 kg per meter kubik. Contoh yang ketiga, anak-anak. Suatu kubus dari kayu, rusuknya 10 cm. Massa jenis kubus itu adalah 0,8 gram per cm kubik. Di bagian bawah kubus anak-anak digantungi sepotong besi yang volumenya 400 cm kubik dengan cara mengikat dengan benang. Ternyata semuanya melayang ke dalam air. Tentukan massa jenis besi. Jadi ada kubus yang terbuat dari kayu, kemudian digantungi besi sehingga kayu dan kubus itu semuanya masuk ke dalam air dan keadaannya adalah melayang. Baik anak-anak, kita gambarkan gambarnya seperti ini. Jadi ini tadi kubus yang terbuat dari kayu tadi, ini adalah besinya. Dihubungkan dengan tali, sehingga di sini Bu Wista tuliskan ini adalah gaya tegangan tali, bolak-balik. Ini adalah W dan W-nya dua-duanya kita tulis. W kayu,
atau W kubus dan W besi. Yang ke atas adalah FA-nya. Oke, ini adalah diketahuinya. Mengapa rho F-nya tadi 1000? Karena fluidanya adalah air. Nah, karena kubusnya tadi mempunyai rusuk 10 cm, maka volume kubusnya itu kan rusuk pangkat 3, anak-anak. Jadi 1000 cm kubik, atau kalau diubah dalam meter kubik itu 10 pangkat negatif 3. Kemudian rho kubusnya juga kita ubah ke kilogram per meter kubik. Dikalikan 1000 ya anak-anak ya. Oke, sekarang ditanyakannya adalah rho B. Sigma F sama dengan 0. Kita tulis terlebih dahulu sigma F-nya. Yang ke bawah ini adalah WK ditambah WB dikurangi T ditambah T dikurangi FA. Bisa ulang. WK ditambah WB dikurangi T ditambah T dikurangi FA sama dengan 0. Tentu saja min T dan T ini hilang. Sehingga menjadi WK ditambah WB dikurangi FA sama dengan 0. Kita lanjutkan. Setiap W kita ganti menjadi rho dikalikan V ya anak-anak. Sehingga menjadi seperti ini. Masing-masing dibagi dengan G. Sehingga menjadi seperti ini. Kemudian kita masukkan angkanya. Ini adalah massa jenis kubusnya. Ini adalah volume kubusnya. Ini adalah volume besinya. Ini adalah massa jenis fluidanya. Dan ini adalah volume benda yang masuk ke dalam fluida. Jadi dua-duanya anak-anak ya. 10 pangkat negatif 3 ditambah 0,4 kali 10 pangkat negatif 3. 10 pangkat negatif 3-nya bisa keluarkan. Nah, semuanya dibagi 10 pangkat negatif 3. Sehingga menjadi seperti ini. 800-nya dipindah ruas ke kanan ya anak-anak. Sehingga rho B-nya adalah 1500 kg per meter kubik. Bagaimana anak-anak? Sudah paham tentang hukum Archimedes? Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan tentang tegangan permukaan. Anak-anak pernah mengamati ya, nyamuk atau serangga bisa terapung di atas fluida. Atau klip yang jika diletakkan perlahan-lahan juga bisa terapung di dalam fluida. Padahal klip ini kan terbuat dari logam ya nak. Mengapa ya nyamuk dan klip ini dapat terapung di permukaan fluida? Nah, semuanya adalah karena adanya tegangan permukaan anak-anak. Tegangan permukaan adalah kecenderungan zat cair untuk meregang sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh lapisan yang elastis. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, pisau silet dan jarum dapat terapung di air walaupun massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis air. Kemudian nyamuk dapat hinggap di atas permukaan air. Kemudian tetes air yang jatuh pada permukaan kaca berbentuk bulatan bola, anak-anak. Nah, persamaan dari tegangan permukaan adalah gamma sama dengan F per D. Tetapi untuk gambar yang kasusnya seperti ini, itu gamma sama dengan F per 2L. Dengan gamma adalah tegangan permukaan zat cair, F adalah gaya tegangan permukaan, D adalah panjang permukaan, L adalah panjang kawat. Oke,
Sekarang kita masuk pada kapilaritas. Ketika SD saja kalian pernah ya anak-anak ya mendengar tentang kata kapilaritas. Kalian pernah menulis ya anak-anak. Tinta itu bisa tertulis dalam kertas. Kemudian ada tembok yang di bawahnya itu agak basah ya anak-anak. Mengapa itu terjadi? Kita dapat menorehkan tinta pada kertas. Dan dinding rumah kita kalau musim hujan akan basah. Nah, ini ada gambar lagi. Jadi di sini ini adalah gelas yang berisi air yang berwarna kuning. Kemudian ini adalah kertas tisu anak-anak. Sengaja dibuat seperti sumbu seperti ini. Semakin lama, gelas yang di sebelah kanannya ini akan terisi oleh air yang ada pada gelas pada sebelah kiri. Tentu saja ini disebabkan karena adanya kertas tisu yang ada di sini. Jadi air ini akan masuk ke dalam kertas tisu ini sehingga akan mengalir sehingga masuk pada gelas di sebelah kanannya. Nah, semuanya ini disebabkan karena kapilaritas anak-anak. Kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair di dalam tabung sempit atau pipa kapiler. Gejala ini disebabkan karena adanya gaya adhesi atau kohesi di antara zat cair dan dinding celah tersebut. Semakin sempit lubang kapilernya, maka semakin besar daya kapilaritasnya. Nah, dari gambar ini anak-anak, ini berisi air, sehingga permukaannya cekung anak-anak. Dan ini berisi air raksa, sehingga permukaannya cembung. Nah, yang permukaannya cekung ini, pada tabung reaksi, ini disebut meniskus cekung. Yang permukaannya cembung, ini disebut meniskus cembung. Meniskus cekung ini terjadi karena adhesi lebih besar daripada kohesi. Sedangkan meniskus cembung itu terjadi karena kohesi lebih besar daripada adhesi. Lalu apa yang dimaksud dengan adhesi dan kohesi itu? Kohesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang sejenis. Berarti gaya tarik-menariknya antara air raksa ini lebih besar dibandingkan antara air raksa dengan tabung reaksi. Sedangkan adhesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang tidak sejenis. Nah, hal ini terjadi berarti gaya tarik-menarik antara air dengan tabung reaksi lebih besar dibandingkan gaya tarik-menarik antara partikel-partikel airnya. Nah, ini adalah meniskus cekung. Ini adalah gambar meniskus cembung. Jadi kalau anak-anak perhatikan di sini ada sudutnya. Sudut tetanya di sini adalah sudut lancip dan sudut tetanya yang di sini ini adalah sudut tumpul, anak-anak. Yang ini tadi adalah sudut lancip, yang ini adalah sudut tumpul. Ini adalah air, yang di sini adalah air raksa. Persamaannya adalah Y itu adalah naik atau turunnya zat cair dalam pipa kapiler. Ini sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR. Dengan Y adalah kenaikan atau penurunan zat cair pada pipa, gamma adalah tegangan permukaan, theta adalah sudut kontak, rho adalah massa jenis zat cair, G adalah percepatan gravitasi, dan R adalah jari-jari tabung kapilernya. Oke, sekarang Bu bisa berikan contoh soal anak-anak.
Sebuah pipa kapiler yang jari-jarinya 1 mm berisi air raksa. Oke, karena isinya air raksa maka terjadi meniskus cembung ya anak-anak. Yang massa jenisnya 13,6 gram per cm kubik. Jika sudut kontak 120 derajat, tegangan permukaannya 1,36 Newton per meter, dan tentukan penurunan raksa dalam pipa kapiler tersebut. Kita tulis terlebih dahulu diketahuinya. Nah, milimeter kita ubah terlebih dahulu anak-anak ke dalam meter. Kemudian gram per cm kubik kita ubah ke kilogram per meter kubik. Oke, ditanyakannya adalah Y. Y sama dengan 2 gamma cos theta per GR. Setelah dimasukkan angkanya, hasilnya seperti ini. Cos 120 derajat anak-anak. 120 derajat itu masuk pada kuadran 2. Sehingga cosnya bernilai negatif. Negatif cos 60 derajat. Berarti negatif setengah. Sehingga Y-nya adalah negatif 0,01 meter. Sudah paham anak-anak ya tentang kapilaritas. Yang terakhir adalah viskositas anak-anak. Viskositas adalah ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan dalam fluida. Anak-anak perhatikan di sini ada beberapa cairan yang berbeda-beda ini anak-anak. Ini encer, kemudian semakin ke sana semakin kental sehingga sulit untuk mengalir fluidanya. Nah, kalau ada sebuah benda yang dimasukkan ke dalam fluida, benda ini akan lama-kelamaan akan turun anak-anak. Ini adalah W, ini adalah gaya ke atas, dan ini adalah gaya geseknya. Nah, mengapa ada gaya gesek anak-anak? Karena di sini fluidanya kental, sehingga ada gaya gesek antara fluida dengan benda tersebut. Nilai gaya geseknya adalah 6 pi eta RV. Eta ini adalah koefisien viskositas fluida anak-anak. Jadi tergantung pada kekentalan fluidanya itu. Nah, untuk mencari kecepatannya kita gunakan sigma F sama dengan 0. Oke, sigma F sama dengan 0 berarti yang ke atas adalah FA ditambah Fs dikurangi W sama dengan 0. Sehingga menjadi FA plus Fs sama dengan W. Kita jabarkan masing-masing hasilnya. Ini ya, tadi seperti yang di depan, FA-nya adalah rho F kali VBF kali G. Fs-nya kita ambil ini, 6 pi eta RV. Kemudian W-nya adalah M kali G yang dijabarkan jadi rho B kali VB kalikan G. Karena bendanya adalah bola, yang nilai volumenya adalah 4/3 pi R pangkat 3, jadi ini 4/3 pi R pangkat 3 dan ini anak-anak. Karena bendanya semua masuk ke dalam fluida, maka VB sama dengan VBF. Kita masukkan. Kemudian masing-masing kita bagi dengan 2 pi R. Hasilnya menjadi ini. Kita kumpulkan yang ada rho F R kuadrat dan G. Jadi 2/3 rho F R kuadrat G pindah ke ruas kanan. Nah, hasilnya adalah ini anak-anak. 2G R kuadrat per 9 eta rho B min rho F. Ini adalah kecepatan terminal dari benda tersebut ketika melintasi fluida ini. Eta adalah koefisien viskositas fluida. Ini adalah massa jenis benda, ini adalah massa jenis fluida. Oke anak-anak, sudah jelas ya tentang fluida statis? Baik, jika sudah jelas, Bu Vista ucapkan terima kasih anak-anak.